Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Rohi, peneliti dari Politik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, selaku mahasiswa yang melakukan KKN, berpartisipasi secara khusus untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang penanganan permasalahan pengolahan sampah, khususnya sampah organik pada skala rumah tangga. Pengolahan sampah organik salah satunya dapat dilakukan dengan bantuan maggot BSF sebagai alternatif pengurai sampah sisa makanan. Maggot merupakan larva dari jenis lalat besar yang berwarna hitam yang bentuknya menyerupai tawon. Maggot ini merupakan bentuk dari siklus pertama dari larva BSF yang nantinya bermetamorfosa menjadi lalat dewasa. Maggot mempunyai banyak manfaat dan digunakan sebagai pakan maupun dijadikan siklus hidup BSF. Dalam hal ini, maggot mempunyai kandungan protein 40%, sehingga saat ini banyak peternak ikan maupun unggas menggunakan maggot sebagai pakan alternatifnya. Budidaya maggot juga mampu meningkatkan perekonomian suatu wilayah dengan penghasil maggot yang berkualitas dan menjadi pengembang bisnis berkelanjutan bagi warga. Langkah pertama, masukkan ampas tahu atau bisa menggunakan ampas kelapa kurang lebih 0,5 kg. Ampas tahu biasanya dapat dari pabrik produksi tahu, masih mengandung kadar air yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, apabila masih mengandung kadar air yang tinggi, maka perlu diperas hingga tidak ada air menetes lagi. Yang artinya kadar ampas tahu ini sudah cukup dan pastikan dalam kondisi lembab. Selanjutnya, masukkan bekatul atau dedak sedikit saja, kemudian dicampur jadi satu seperti ini dan diratakan ke seluruh bagian dan dipadat-padatkan sebentar. Jumlah ketinggian yang ada pada bagi atau basket ini tergantung pada jumlah telur yang disetaskan. Selanjutnya, ambil sedikit konsentrap ayam atau palet ikan kurang lebih 100 gram. Kita buat seperti ini, tabur-taburkan ke seluruh bagian sedikit saja. Bisa ditambahkan suplemen organik cair spesialis ternak atau EM4 peternakan, setengah sampai 1 tutup saja. Bisa disiram-siramkan di atas seperti ini. Fungsi EM4 ini sendiri bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan maggot sekaligus mengurangi aroma tidak enak serta menambah nutrisi yang dibutuhkan baby maggot nantinya. Setelah tercampur semua, letakkan jaring kawat yang sudah dibentuk. Masukkan bagian kawat sedikit saja agar tidak bergerak ketika meletakkan telur di atasnya. Kawat jaring ini tujuannya pada saat kita meletakkan telur di atas kawat jaring supaya tidak menyentuh media yang lembab di bawahnya. Letakkan telur di atas jaring supaya terjaga dengan jarak media yang ada di bawahnya. Media yang di bawahnya dalam kondisi lembab, karena kalau telur menyentuh langsung dengan media tidak menetas atau bahkan menjadi busuk atau bahkan gagal menetas. Taburkan dedak ke bagian pinggir media dan di sekeliling media hingga merata, serta pastikan dedak dalam kondisi kering. Fungsi dari dedak ini adalah ketika pada saat telur maggot menetas menjadi baby maggot, telur maggot langsung memakan media yang lembab.
dan tidak akan lari karena ada media kering di sekeliling media ini. Seandainya semua media dalam kondisi basah, maka baby maggot akan naik dan baby maggot akan memanjat, kemudian lari melalui pinggir bagi. Tutup wadah dengan rapat untuk menghindari hewan-hewan predator yang bisa mengganggu pertumbuhan baby maggot. Hewan predatornya seperti lalat hijau, sisa, tikus, semut, ayam, dan lain-lain. Nah, ini akan bisa mengganggu baby maggot. Setelah kita tutup, kemudian ditempatkan di tempat yang teduh dan dihindarkan terkena paparan matahari secara langsung. Setelah 3-5 hari, telur akan menetas dan menjadi baby maggot. Dan boleh setiap hari kita kontrol atau kita buka penutup media ini untuk mengetahui perkembangan dan memastikan kondisi aman. Setelah kurang lebih 6 hari, ini merupakan bentuk baby maggot yang sudah mulai nampak mata dan bergerak-gerak untuk mencari makan. Pada ukuran ini, maggot sudah berumur 7 hari dan seterusnya sudah bisa diberi pakan berupa buah-buahan atau sayuran di atas baby maggot. Ini dia maggot yang merupakan pahlawan lingkungan yang bisa mereduksi sampah organik 3-5 kali dari bobot tubuhnya. Kali ini saya coba beri pakan pepaya busuk. Pada kali ini kita siapkan pakan untuk media pembesaran maggot dengan memilah sampah yang dihasilkan berupa sampah organik seperti buah-buahan atau sisa makanan yang kemudian selanjutnya dipindahkan ke bak atau tempat yang lebih besar agar pertumbuhan baby maggot tidak kecil dan cepat berkembang menjadi larva BSF. Tuangkan buah-buahan busuk ke dalam bak pembesaran dan ratakan ke seluruh bagian agar terbagi dengan rata. Setelah pakan media pembesaran sudah siap, langkah selanjutnya siapkan baby maggot dari media penampasan, kemudian taburkan di atas media pembesaran hingga rata ke semua bagian. Pada budidaya kali ini hasilnya ada 2, ketika panen menghasilkan maggot dan juga sisa pakan atau yang disebut kaskot. Kaskot bisa dipisahkan dengan penyaring kaskot. Di samping panen maggot, kita bisa memisahkan maggot untuk menjaga siklus di tempat tersendiri. Sebagian saja menjadi berpupa berkumpul dan juga ada yang tidak bergerak untuk persiapan menjadi lalat. Ini penting kita jaga agar siklus tetap berjalan sebagaimana mestinya, sehingga akan menjadi lalat. Lalat bertelur kembali, telur akan menetas menjadi baby maggot, kemudian kita panen lagi. Sebagian kita sisakan untuk dijadikan pupa dan kembali menjadi lalat, begitu pula seterusnya. Setelah sudah dipindahkan ke media pembesaran, selanjutnya bisa dimasukkan ke dalam kandang yang nantinya bisa digunakan untuk kandang lalat BSF yang nantinya dijadikan tempat bertelur. Dengan ukuran yang saya coba buat dengan ukuran 1x1x2 meter. Ukuran ini bisa disesuaikan dengan jumlah prepupa yang nantinya berkembang menjadi lalat BSF. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.